Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara-saudara, para pemirsa Lentera Embun Pagi, dimanapun Anda berada pada saat ini. Salam jumpa kembali dengan saya, Pendeta Priharyanto Budi Raharjo. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman, sahabat yang budiman, dimanapun Anda berada pada saat ini. Tahukah Anda bahwa hidup ini adalah kesempatan? Bagaikan sebatang pensil yang satu saat pasti akan berhasil meninggalkan tulisan-tulisan yang indah. Sebuah tulisan yang indah tentang kehidupan kita. Semua meninggalkan tulisan yang baik untuk dikenang sesaat ketika tiada kelak nanti. Seorang anak kecil di ladang memandang pesawat terbang di atasnya dan memimpikan bisa terbang. Tetapi sang pilot di pesawat itu memandang ladang di bawahnya dan memimpikan bisa pulang ke rumah. Begitulah kehidupan manusia. Jika kekayaan adalah rahasia kebahagiaan, tentu orang kaya akan menari-nari di jalanan. Tetapi hanya anak-anak miskinlah yang melakukannya. Jika kekuatan memang menjamin keamanan, tentu orang-orang penting akan berjalan tanpa pengawalan. Tetapi hanya mereka yang hidup, yang sederhana, yang baru bisa tidur. Jika kecantikan dan kepopuleran memang membawa kita pada hubungan yang ideal, tentu para selebriti pun punya perkawinan yang terbaik. Hiduplah sederhana. Berjalanlah dengan rendah hati dan mencintailah dengan tulus. Kenapa? Harta yang berbahagia adalah keluarga. Istana yang paling berharga adalah keluarga. Puisi yang paling indah adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak mempunyai orang tua yang sempurna. Kita tidak menikah dengan orang-orang yang sempurna. Kita juga tidak mempunyai putra-putri yang sempurna. Kita saling mengeluhkan, kita saling melukai, kita saling mengecewakan. Maka tidak ada pernikahan yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Siapa yang tidak mengampuni tidak memiliki kenangan jiwa dan hidup jauh dari persekutuan dengan keluarga Allah. Hari menjadi tempat kehidupan, bukan tempat kematian, tempat penyembuhan dan bukan penyebaran penyakit, tanggung pengampunan dan bukan tanggung rasa bersalah. Saudaraku yang budiman dimanapun Anda berada pada saat ini. Saat kita menanam padi, rumput pun ikut tumbuh. Tetapi saat kita menanam rumput, tidak pernah tumbuhnya padi. Dalam kita melakukan kebaikan, kadang-kadang hal yang buruk turut menyertai. Namun saat melakukan keburukan, tidak ada kebaikan bersamanya. Jangan bosan untuk berbuat baik. Meski kadang-kadang pun tidak sempurna. Jalinan persahabatan memang indah. Walau jauh di mata, tetapi dekat di hati. Tidak selalu bersua, namun hadir di ingatan. Dalam diam saling mendoakan. Firman Allah mengatakan di dalam Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-7. Jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Filosofi kehidupan mengatakan, saat kita berbuat baik kepada orang lain dengan tulus dan ikhlas, percayalah, bukan hanya kehidupanmu yang dipermudah, melainkan orang tuamu, saudara, bahkan anak cucumu kelak akan dipermudah hidupnya. Itulah arti diberkati, untuk memberkati
Apa yang ditabur akan dituai, meskipun bukan kita yang menuai. Boleh jadi orang yang datang menyampaikan gosip kepada Anda, orang itu juga yang akan menggosipkan Anda. Tetapi jangan lupa, Yesus adalah juru selamat kita. Orang yang membicarakan keburukan orang lain di telingamu, orang itu juga yang akan bicarakan keburukanmu di telinga orang lain. Tidak perlu terlihat baik oleh orang lain, karena apa yang terlihat baik belum tentu benar-benar baik. Cukup tetap menjadi orang yang benar-benar tulus, ikhlas, dan jujur, agar hanya orang-orang yang mempunyai mata hati saja yang bisa merasakan siapa yang baik. Ingat saudara-saudara, jadilah pribadi-pribadi yang baik, bukanlah orang-orang yang berpura-pura baik. Para pemirsa Lentera Embun Pagi yang budiman, sebongkok kebencian dapat menyebabkan duka yang tiada akhir. Setetes kasih yang tulus dapat menyembuhkan 1000 luka. Matahari terbenam akan terbit kembali. Air laut surut akan pasang kembali. Tetapi waktu yang berlalu tidak akan terulang kembali. Jadi hargailah setiap detik yang kita miliki sekarang. Karena jika esok sudah tiba, maka hari ini hanya akan jadi kenangan. Orang yang paling cepat dapat meminta maaf adalah orang yang paling berani. Orang yang paling cepat memaafkan adalah orang yang paling kuat. Orang yang paling cepat melupakan kesalahan orang lain adalah orang yang paling berbahagia. Jangan biarkan lidahmu berbicara tentang kekurangan orang lain. Karena kamu juga memiliki kekurangan dan orang lain memiliki lidah. Tidak ada hati yang terlalu hancur untuk Tuhan ubahkan menjadi baru. Tidak ada harapan yang sirna untuk Tuhan ubahkan menjadi masa depan yang cerah. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Janganlah bimbang, sebab Tuhan pasti menolong kita. Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya untuk membawa kita pada kemenangan. Tuhan berkata, ketika kau senang dan bahagia, kulihat engkau berjalan bersamaku. Ketika aku sedih dan berusaha, dan kau bertanya mengapa aku hanya melihat satu jejak kaki. Tuhan pun menjawab, karena aku menggendongmu di saat engkau kesusahan. Di saat engkau sedih, aku akan selalu menggendongmu. Seberat apapun situasi saat ini, ketika hidup kita berubah, dalam iman percaya, pada waktunya Tuhan tidak akan tinggal diam. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang sedih dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dipulihkan. Berkat Tuhan seperti air yang selalu mengalir dan tidak pernah berhenti. Terkadang bukan karena Tuhan tidak mampu untuk memberikan berkat-Nya yang melimpah, tetapi seringkali sikap dan cara hidup kita yang menghambat alirannya. Sahabatku, saudara, dimanapun Anda berada, pada saat inilah firman Allah memberikan satu kekuatan bagi kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jangan menghapuskan persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan. Tetapi hapuskanlah kesalahan demi persaudaraan. Sahabatku, Lentera Embun Pagi yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita tetap berdoa.
Karena doa itu ibarat senjata dan firman Tuhan adalah amunisinya. Berdoa dalam kebenaran, maka kuasa yang besar akan terpancar ketika kita berdoa. Berdoa bukan berarti menginginkan Tuhan bahwa kita punya masalah, tetapi mengingatkan kita bahwa di dalam masalah kita punya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bersyukurlah untuk pagi yang indah ini. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Nantikanlah hari baru pemberian Tuhan dengan hati yang selalu bersyukur. Bawalah seluruh rencana dan hidup kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan selalu memberkati kita. Tidak ada kata seindah doa. Tiada bahasa seindah salam. Sambutlah pagi ini dengan bersyukur, karena kita masih diberi kesempatan. Semoga tetap sehat dan selalu bahagia bersama keluarga. Selamat pagi, damai sejahtera berserta kita. Selamat beraktivitas, sehat selalu, tersenyum bahagia dan sukses. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam jumpa kembali bersama Lentera Embun Pagi. Tuhan memberkati kita. Amin.